Battle of Comic kali ini mempertemukan Rindra dan Bengki melawan Jui dan Awe. Selamat malam semuanya. Yang di rumah pemirsa TV itu, TV yang lain pindah ke Metro TV. Karena malam ini kita akan ada di Stand Up Comedy Battle of Comic. Kenceng banget ya. Antara kompak sama ngambek susah dibedain ini, suaranya kenceng banget. Baik, di malam hari ini seperti biasa di Battle of Comic ada satu bahasan yang akan disampaikan oleh 4 komik ini. Kita lihat dulu apa topik kita malam itu. Ini. Aku dan diriku. Iya. Ini harus dikasih nama. Temanya aku dan diriku. Biar gampang, saya kasih nama yang sebelah kiri adalah kelompok aku. Dan di sebelah kiri kelompok gue. Iya. Sebelum dimulai kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama yang hadir di sini. Ya. Rindra, bagaimana persiapan untuk tampil malam hari ini? Tuh, lihat mukanya tuh. Sebenarnya gue ngeri juga nanyain dia gitu. Gimana persiapannya? Siap. Siap tuh, ya. Bengki, gimana persiapan Rindra? Jui, bagaimana persiapan Jui untuk menghadapi Battle of Comic di Bogor? Yang penting doa restu dari orang-orang di kampung ya. Udah didapatkan? Udah didapatkan? Udah. Alhamdulillah. Lah, Awe, Ge, coba diomongin. Saya bantuin Jui SMS ke kampungnya dia. Oke lah, kalau begitu kita akan mulai saja. Siapa yang mau tampil pertama? Dari, silakan. Ini diskusi aja, siapa? Gua, yaudah. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini subhanallah ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, banyak yang pakai kerudung tapi nggak ada yang pakai peci nih. Aduh. Oh, ada tuh di situ di ujung ya, pakai peci tapi motifnya kulit kepala. Peace Pak. Peace Pak. Orang tua, sorry. Ini tadi temanya aku dan diriku ya. Ya, aku sekarang kan seorang komik ya. Jadi kalau buat komik-komik yang punya muka jelek, biasanya ngelucu itu lebih gampang. Berarti buat gua ini tantangan berat banget ya. Iya, ini harus gua coba gitu. Iya, setiap orang kan punya kekurangan, punya kelebihan. Lu bisa lihat sendiri, muka ganteng ya kan? Paras, tampan, penampilan menawan. Tapi ini bukan kelebihan ya, ini harapan. Aduh. Iya, kata orang ini, gue ini orangnya kan aku dan diriku ya, katanya jago ngeles. Gue dulu kalau misalnya ketahuan nyontek, ya gue pasti ngeles itu. Asal lu harus tahu mata pelajaran lu apa. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, seperti kata peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Hey. Ada lagi pelajaran IPS ya. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, IPS itu ilmu sosial. Manusia juga makhluk sosial. Selalu bergantung kepada orang lain, Ibu. Yang terakhir ini ada lagi pelajaran agama nih. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, Islam melarang kita untuk berburuk sangka kepada orang lain. Gak taunya gurunya malah marah-marah. Keluar kamu, ini mata pelajarannya rohani Kristen. Salah masuk ruangan gua, aduh.
Ya nggak apa-apa ya, di antara sifat-sifat jelek gua, kekurangan gua, katanya sih suara gua lumayan, ya kan. Bagus, katanya bagus. Tahu Peter Pan kan? Peter Pan sekarang karirnya lagi redup nih ya. Nah waktu manajemen Peter Pan nyamperin gua nih, Mas Jui, untuk sementara waktu bisa menggantikan posisinya Ariel nggak? Wah, oh apaan sih Mas? Sembarangan. Saya ini komik Mas. Bisa Mas Jui. Jadi gini, Mas Jui menggantikan posisinya Ariel di penjara. Jadi biar Arielnya keluar. Oke, selamat malam sama gue Jui. Iya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat saya. Itu namanya nanggok, yang lucu dia yang ditepuk tanganin gue, ya. Ariel lagi. Jui emang serem. Tadi lewat di situ gue lihat ada kuntilanak baca ayat kursi. Oke. Jadi kalau di Bogor setan-setan lagi maghrib masuk ada Jui. Dari kelompok gue sudah, sekarang dari kelompok aku, silakan. Bengki. Oke, saya sebenarnya diundang kemari, katanya saya itu komik yang paling jelek. Aku ini termasuk cakep apa jelek ya? Jelek, ya. Terima kasih atas kejujurannya ya. Karena yang bisa berkata jelek hanya sesama jelek ya. Oke. Ya, dulu memang saya tuh orangnya minder ya. Kalau ada orang bilang, kok kamu jelek ya? Dulu minder. Tapi kalau sekarang sih kesel. Kenapa? Sekarang ini masyarakat tuh mendiskriminasi orang jelek. Bener nggak? Dulu, saya dulu waktu masih remaja ya, masih umur 17 itu ada krisis identitas ya. Jadi saya bertanya, diri saya ini cakep apa jelek sih gitu loh. Yang lain udah punya pacar. Saya udah nembak 10 kali, ditolak 11 kali. Ini baru niat udah ditolak gitu. Di krisis kan? Krisis gimana? Orang tua kan selalu bilang anaknya cakep ya. Cakep anak siapa ganteng. Orang tua berbohong gitu ternyata. Jadi saya survei dong. Ada 10 orang di jalan saya tanya. Mas coba berkata jujur deh. Saya ini termasuk orang cakep atau jelek? 10 orang saya tanya. 5 orang secara tegas menjawab Anda jelek. Berarti masih ada 50% kemungkinan saya cakep ya. 3 orang berikutnya saya tanya, saya cakep atau jelek? Dia bilang ragu-ragu. Maksudnya apa Mas? Ragu-ragu saya termasuk cakep atau jelek? Oh bukan Mas, saya ragu-ragu Anda itu jelek atau jelek sekali. Itu dia. 1 orang saya tanya, diem. Saya tanya 3 kali, diem. Mas kenapa Mas? Saya pikir malu-malu ya, atau mungkin dia perlu berpikir lama dulu melihat wajah saya gitu kan. Ternyata dia tuli dan bisu gitu. Jadi saya salah orang. Terakhir saya tanya 1 orang ini, dia jawab, bukan menjawab malah marah-marah. Kenapa Mas? Aduh, dia nggak mau jelasin kenapa dia marah-marah. Kayak teman saya suruh, tanyain dong kenapa sih marah-marah. Teman saya bilang, iya dia bilang ngapain sih lu nanya-nanya, udah tahu jelek nanya-nanya melulu. Gitu. Jadi cuma 10% orang yang bilang saya cakep. Gitu. Jadi saya pingin mengadu ya kepada anggota DPR waktu bilang, kan sekarang mau ada RUU kesetaraan gender ya. Saya mau bikin rancangan undang-undang kesetaraan wajah gitu. Karena ada diskriminasi. Tapi anggota DPR-nya bilang gini Mas, masalahnya ya kalau kita tidak bisa langsung sepakat bahwa orang itu cakep. Karena itu selera pribadi. Jadi cakep itu relatif. Tapi kalau soal jelek, itu mutlak. Jadi saya mutlak ya. Tapi saya berbahagia ya, sini mayoritas pasti orang jelek ya. Statistik menunjukkan 90% orang. Temenan lah sama saya gitu ya. Jadi jangan putus asa ya, untuk orang-orang jelek sini semua jangan putus asa. Karena ada suatu potensi yang lebih dahsyat dari orang jelek, yaitu dendam. Ya, orang jelek itu pendendam. Dia dendam untuk lebih sukses tanpa harus mengandalkan wajahnya. Hidup orang jelek! Iya, terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk yang jelek. Bengki rasa jelek Beng lo Beng. Iya.
Saya kenal Bengki ini emang udah belasan tahun. Dan selalu kalah kalau main jelek-jelekan muka. Belum mulai aja dia udah duluan tuh. Iya. Udah gak main Beng, udah. Iya. Oke, masih ada 2 komik lagi, masih ada Rindra dan masih ada Awe. Tetap di sini di Stand Up Comedy Battle of Awe nggak ngerti ya Ferrari